Nusantara Indonesia, negeri yang kaya akan keanekaragaman budaya dan mitos, menyimpan kisah-kisah mistis yang memikat tentang sosok ratu kerajaan gaib, dipercaya mendiami wilayah-wilayah tertentu di Indonesia. Sejumlah perempuan ini memiliki kecantikan dan kesaktian yang luar biasa. Dalam legenda-legenda yang tersebar, mereka mengendalikan wilayah baik di gunung, hutan maupun lautan. Mari kita simak kisah menakjubkan ini. Satu, Nyi Pelet, Ratu Ilmu Pelet. Mengacu pada cerita turun-menurun di masyarakat, Nyi Pelet mulanya sebenarnya perempuan biasa yang menguasai ilmu aliran hitam. Namun, ambisinya yang kuat untuk tetap awet muda dan terlihat cantik, Nyi Pelet nekat mencuri kitab mantra asmara yang diciptakan oleh Ki Buyut Mangun Tapa yang memiliki ilmu aliran putih. Kitab mantra asmara berisi berbagai ajaran tentang asmara dan cara memikat lawan jenis. Salah satu ajian dari kitab mantra asmara yang sangat terkenal, yakni Jaran Goyang. Ajian ini mengajarkan ilmu menaklukkan hati seseorang yang diincar atau yang lebih dikenal dengan sebutan pelet. Terbukti, setelah berhasil mendapatkan kitab mantra asmara, Nyi Pelet memanfaatkan ujian Jaran Goyang untuk menggait pria-pria muda, agar tertarik kepada dirinya. Meskipun Nyi Pelet sudah berusia ratusan tahun, namun berkat ajian tersebut dia terlihat masih sangat muda dan menarik hingga membuat banyak lelaki kepincut. 2. Nyi Blorong. Menurut kepercayaan masyarakat, Nyi Blorong adalah panglima keraton pantai selatan yang memiliki kesaktian luar biasa, memiliki pengikut berbagai macam makhluk halus. Ia konon memang ditugaskan untuk menyesatkan manusia agar terjerumus pesugihan dan menjadikan manusia budak-budaknya yang taat. Nyi Blorong tampil mengenakan kebaya berwarna hijau dengan rajutan emas. Kain panjang berwarna emas tersebut konon merupakan perwujudan sosok aslinya, yaitu ular raksasa. Pada saat bulan purnama, kecantikan dan kesaktian Nyi Blorong mencapai puncaknya, tetapi saat bulan mengecil, ia akan kembali ke wujudnya yang semula, yaitu ular raksasa. Serat Centini menyebutkan bahwa Nyi Blorong yang cantik adalah putri dari Ratu Angin-Angin. Ia dinikahkan dengan Jaka Linglung setelah calon suaminya itu berhasil membunuh buaya putih penjelmaan Prabu Dewata Cengkar. 3. Calon Arang. Calon Arang adalah seorang janda penguasa ilmu hitam yang sering merusak hasil panen para petani dan menyebabkan datangnya penyakit. Ia mempunyai seorang puteri bernama Dyah Ayu Ratna Manggali, yang meskipun cantik, tidak dapat mendapatkan seorang suami karena orang-orang takut pada ibunya. Karena kesulitan yang dihadapi puterinya, Calon Arang marah dan ia pun berniat membalas dendam dengan menculik seorang gadis muda. Gadis tersebut ia bawa ke sebuah kuil untuk dikorbankan kepada Dewi Durga. Hari berikutnya, banjir besar melanda desa tersebut dan banyak orang meninggal dunia. Penyakit pun muncul. Raja Airlangga mengetahui hal tersebut kemudian meminta bantuan penasehatnya, Empu Baradah, untuk mengatasi masalah ini. Empu Baradah lalu mengirimkan seorang muridnya bernama Empu Bahula untuk dinikahkan kepada Dyah Ratna Manggali. Keduanya menikah besar-besaran dengan pesta yang berlangsung 7 hari 7 malam, dan keadaan pun kembali normal. Calon Arang mempunyai sebuah buku yang berisi ilmu-ilmu sihir. Pada suatu hari, buku ini berhasil ditemukan oleh Bahula yang menyerahkannya kepada Empu Baradah. Saat Calon Arang mengetahui bahwa bukunya telah dicuri, ia menjadi marah dan memutuskan untuk melawan Empu Baradah. Tanpa bantuan Dewi Durga, Calon Arang pun kalah. Sejak ia dikalahkan, desa tersebut pun aman dari ancaman ilmu hitam Calon Arang. 4. Nyi Gadung Melati. Nyi Gadung Melati dipercayai sebagai pelindung kehijauan dan kesuburan tanaman di lereng Merapi. Menurut kepercayaan Jawa, Nyi Gadung Melati memegang tugas penting dalam menjaga ekosistem alam Gunung Merapi. Sebagai pemimpin pasukan wanita, Nyi Gadung Melati memiliki tanggung jawab penting, termasuk menjaga kesuburan tanaman di sekitar Gunung Merapi. Tanaman-tanaman ini sangat vital bagi kehidupan masyarakat setempat, karena mereka bergantung pada hasil pertanian sebagai sumber utama mata pencaharian. Nyi Gadung Melati dipercayai memiliki kekuatan magis untuk merawat dan melindungi tanaman dari bencana alam seperti erupsi gunung api. 5. Dewi Lanjar. Dewi Lanjar adalah sosok legenda penguasa laut utara Pulau Jawa, khususnya di utara Pekalongan, Jawa Tengah. Dalam kepercayaan masyarakat Pekalongan, nama Ratu Laut Utara yang sebenarnya adalah Dewi Lanjar. Lanjar adalah sebutan bagi wanita yang bercerai dengan suaminya dalam usia yang masih muda dan belum mempunyai anak. Masyarakat Pekalongan pada khususnya masih memiliki kepercayaan kental terhadap sosok Dewi Lanjar.
Misalnya jika ada anak hilang saat bermain di pantai, masyarakat percaya bahwa anak tersebut dibawa oleh Dewi Lanjar. Konon letak keraton Dewi Lanjar terletak di pantai Pekalongan sebelah Sungai Selamaran. 6. Kanjeng Ratu Kidul. Sri Gusti Kanjeng Ratu Kidul adalah tokoh legenda yang sangat populer di kalangan masyarakat Pulau Jawa dan Pulau Bali. Pada umumnya dia menampakkan diri hanya untuk memberi isyarat peringatan akan datangnya suatu kejadian penting. Dalam mitologi Jawa, Kanjeng Ratu Kidul merupakan ciptaan dari Dewa Kaping Telu. Ia mengisi alam kehidupan sebagai Dewi Padi atau Dewi Sri dan dewi-dewi alam yang lain. Kanjeng Ratu Kidul memiliki kuasa atas ombak keras Samudra Hindia dari istananya yang terletak di jantung samudra. Menurut kepercayaan Jawa, ia merupakan pasangan spiritual para raja dari Mataram hingga para raja keturunannya di Surakarta dan Jogja, dimulai dari Panembahan Senapati. Namun, kini ia dipandang sebagai ibu spiritual para susuhunan Surakarta maupun Sultan Jogja. Kedudukannya berhubungan dengan hutan Krendawahana yang dalam pewayangan disebut alas Setraganda Mayit atau Kahyangan Dandang Magore, yaitu tempat tinggal bersemayam beristananya Batari Durga Permoni. Tujuh. Ratu Kalinyamat. Berikutnya ada Ratu Kalinyamat. Ratu yang satu ini juga menjadi penguasa wilayah Jawa, namun tepatnya berada di bagian daerah Jepara dan sekitarnya. Ratu Kalinyamat adalah putri Sultan Trenggono dari Demak yang menikah dengan Adipati Unus dari Jepara. Setelah suaminya gugur dalam perang melawan Portugis di Malaka, ia menggantikan posisinya sebagai adipati dan memimpin perlawanan terhadap penjajah asing. Setelah sang satu meninggal, roh Ratu Kalinyamat dipercaya masih hidup hingga sekarang. Ia juga dikenal sebagai penguasa kerajaan Kalinyamat, yang berisi pasukan-pasukan gaib seperti jin dan siluman. Delapan. Nyi Roro Kidul. Nyi Roro Kidul adalah pembantu setia dari Kanjeng Ratu Kidul. Dia sangat menyukai warna hijau, sampai-sampai diyakini orang-orang dengan pakaian warna tersebut akan ditarik ke dalam lautan untuk dijadikan pasukannya. Asal-usul Nyi Roro Kidul sendiri ada beberapa versi. Salah satunya, Nyi Roro Kidul merupakan putri dari Prabu Siliwangi keempat, yang bernama asli Putri Kadita. Namun, karena Prabu Siliwangi tak memiliki putra, ia akhirnya menikah lagi dengan Dewi Mutiara. Namun sayangnya, Dewi Mutiara tak berkenan dengan kehadiran Putri Kadita di tengah-tengah mereka. Ia pun kemudian melakukan segala cara untuk mengusirnya, hingga suatu saat ia pergi ke dukun dan meminta obat yang akhirnya membuat Putri Kadita mengalami penyakit kulit. Di tengah kesedihan Putri Kadita, dia pergi ke Samudra Selatan. Entah kenapa, ada bisikan yang meminta Putri Kadita terjun ke Laut Selatan dan saat itu juga penyakit kulitnya sembuh. Sejak itu, Putri Kadita pun menetap di Laut Selatan. Dia juga diyakini menjadi seorang dewi. Sembilan. Dewi Rinjani. Ratu Gaib Dewi Rinjani adalah salah satu tokoh dalam cerita rakyat suku Sasak di Pulau Lombok. Ia dipercaya sebagai penguasa dua dunia, yaitu dunia nyata dan dunia gaib, yang bersemayam di puncak Gunung Rinjani. Ia adalah putri dari Dewi Mas, mantan permaisuri kerajaan Tuan yang diusir karena difitnah oleh istri kedua raja. Dewi Rinjani lahir bersama saudara kembarnya, Raden Nunaputra, di sebuah gili tak berpenghuni. Dewi Rinjani kemudian menjadi ratu jin yang memiliki senjata panah sakti dan menguasai Gunung Rinjani beserta makhluk-makhluk gaib yang ada di sana. Saat ini ia dianggap sebagai ratu yang menguasai gunung tersebut.